Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrus Sulaiman, NIM 1905 kelas Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya saya di kelas A ya, teman-teman. Ya baik, di kali ini saya akan berpraktik atau mempraktikkan tentang routing statis. Di kali ini praktek yang ketiga ya, teman-teman. Kemudian kita langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan dasar teori. Di tujuan ada yang pertama mengetahui cara kerja routing statik. Yang kedua mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracker. Adapun dasar teori. Dasar teori atau pengertian dari routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik ada jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Adapun penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, kita tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang cukup besar atau yang bisa dikatakan sangat besar ya teman-teman. Baik, langsung saja. Ini ada cara kerja router. Langsung saja ya teman-teman ke skenario atau percobaan, langkah percobaan. Ini dalam skenario ada server 1, 2, kemudian ada router 1, 2, 3, kemudian ada PC 1, 2, 3. Baik, di dalam server ini ada IP-nya, kemudian gateway, netmask, dan lain sebagainya lah. Nanti saya akan menjelaskan dalam perjalanan atau prosesnya. Langsung langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP, gateway router, IP address di PC, netmask PC, gateway PC. Baik, langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracker-nya. Sebelumnya sebelum berpresentasi saya sudah mempraktikkan terlebih dahulu biar meningkat waktu buat channel kali ini. Ini ada server 1, 2, router 1, 2, 3, PC 1, 2, 3. Langsung saja kita klik ya. Masuk config. Di config ini ada gateway yang perlu diisi dengan IP 33.3.3.3.3. Lah ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari ini. Yang ada di ini 333, kemudian kita ambilkan tiganya dari sini, kemudian ini 333-nya dari sini, gitu ya. Langsung kemudian masuk desktop. Di desktop kita ambil IP configuration. Dalam IP configuration adalah dengan IP 333 belakangnya 1. IP-nya itu 1 ya teman-teman, yang dari server 1 itu. Kemudian diisi gateway-nya ini. Langsung kita ke server 2. Di server 2 kita menuju config. Ya, di sini ada 443 ya teman-teman. Nah, kayak ini. 3. Belakangnya 3 diambilkan dari sini. Kemudian masuk desktop. Lalu IP configuration. 433 1. 1 ini IP dari server 2. Kemudian diisi gateway-nya ini, gateway. Udah. Kemudian masuk ke router 1. Dalam router 1 ada interface yang terdiri dari fast Ethernet 0, 1, serial 2 dan 3. Masuk ke fast Ethernet 0.
Lah ini IP 192.168.162, ini IP-nya si router menuju ke PC1 ya teman-teman. Ada 62, ada 126 itu yang masuk ke PC2. Lah ini PC1 dengan 192. Kemudian lah ini ada 126 kan, ini masuk ke PC2. Kemudian serial 2 ini kan 12 1. Lah ini tuh belakangnya 1 kan, ini kan di router 1 ya 1 belakangnya 12 ini yang merah-merah itu. Kemudian masuk ke serial 3 dengan 13 ya. Nah ini 13. Jadi router 1 ini menghubungkan 4. Ada PC1, 2, router 2 dan 3. Langsung saja ke router 2. Router 2 ini terdiri dari oh ya, sebelumnya di router 1 ini masuk ke statik ya teman-teman. Kemudian di sini, yang di sini itu, lah ini, yang ini router 1 ini network atau destination, netmask atau gateway ini diisikan ke sini. Diisikan ke sini, lalu kemudian jadi ini. Jadi ini kalau sudah di add sini satu persatu, ini di add, ini di add, ini di add. Langsung saja menuju ke Ethernet 2, router 2. Router 2 ini ya sama, cuma yang menghubungkan itu ya satu PC saja ini dengan IP 192.168.1.254. Dari mana 254 itu? Lah ini 254 itu, ini 254. Lalu ininya diisi, di on kan semua ya, sebelumnya di on kan semua. Ini kosong, kemudian di serial 2 ini ada 12 yang menghubungkan sini itu 12. Ya ini 12 sama 23. Sama 23. Nah kan 23, belakangnya 2. Kenapa kok diisi 2 belakangnya? Yaitu menandakan router 2. Kalau di statik ini ya kayak yang tadi. Ini teman-teman. Nah, ini diisikan di situ, di add gitu ya. Kalau sudah diserang, kemudian ganti yang router 3. Router 3 ini pas Ethernet ini diisi yang server tadi, IP-nya server. Belakangnya diisi 3 ini kenapa? Karena menandakan router 3. Nah ini server 2. Kemudian ini serial 2 ini yang menghubungkan yang sebelah sini tadi. Nah ini yang ini yang 23 yang ini 23, kemudian ini yang 13 serial 3. Nah 12. Kemudian di statik ini dari mana? Nah ini kayak tadi di sini kayak ini, karena 2 nomor saja. Kalau sudah silang. Baik, langsung ke soal ke PC. P1 config. Nah ini dari mana? Ini dari atas ini ke router 1, ini dari router 1 gateway-nya, DNS servernya dari server 1 33331 ini. IP-nya server 1. Kemudian desktop, pilih IP configuration, lalu 192.168.1.1. Ini IP-nya si PC1. Kemudian di sini langsung ke PC2. Nanti di 192.168.1.126. Ini yang sesuai dengan router tadi ya, gateway-nya. Kemudian diisi
ini masuk ke server 1, IP server 1. Langsung desktop. Ini IP configuration. Ini sesuai dengan IP yang ada di skenario tadi, PC2. Kalau sudah disilang, kemudian ini berikutnya PC3 juga gitu, config. Cuman ini nanti ke server 2, menyambungkan ke server 2 bukan server 1. Baik, yang satu IP-nya ini ya, ini dari router 2 tadi, kemudian masuk desktop 192.168.1.253. Ini dari 192, ini yang tadi. Ini dari IP PC3 ya ini. Ini sudah otomatis dari yang depan tadi. Langsung silang. Baik, langsung menuju ke soal berikutnya. Pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list IPv4 ICMP. Langsung ke ini ya, simulation ini. Baik, edit filter lalu pilih ICMP saja, seluruhnya nggak usah disentang. Itu sudah disilang. Kemudian kita isi dengan ini ya, broadcast. Masuk. Pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. P1 ke PC2. Ini dan ini. Kita reply ya. Nah, berjalan ke router 1, kemudian ke PC2, kemudian dibalikan lagi. Kembalikan lagi, dan berhasil. Kita delete, kita ganti yang lain. PC1 ke PC3, PC1 ke server 1. PC1 ke PC3. Langsung kita coba masuk ke naik ke router 1, kemudian ke router 2, router 2 jalan ke PC3. Itu sebaliknya. Berhasil. Kemudian PC1 ke server 1. Langsung menuju ke router 1, kemudian router 3, server 1, kemudian sebaliknya. Berhasil. Kalau ada centang itu berhasil berarti teman-teman. Kemudian PC1 ke server 1 sudah server 2 sekarang. Kita broadcast ke PC1 dan server 2. Langsung kita play. PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, kemudian ke server 2, kemudian sebaliknya dibalikan lagi ke semula. Berhasil. Kemudian PC3 ke PC1 2, server 1 2. Langsung masuk ke PC3. PC3 masuk ke router 2, router 1, PC2, kemudian dikembalikan lagi ke semula. Kenapa? Ini kan sesuai dengan IP-nya, sudah diisi IP tadi, gateway, kemudian netmask-nya masing-masing. PC3 ngirim
PC3 ke PC1. PC3 naik router 2 ke router 1 ke PC1, begitu sebaliknya. Berhasil. Kemudian ke server 1, naik ke router 2 ke router 3 ke server 1, begitu sebaliknya, Mas, kembali ke asal mulanya. Berhasil. Kemudian ke server 2. Router 1 ke router 2 ke server 2, begitu sebaliknya. Sudah berhasil. Kemudian server 1 kirim ke server 2 T123. Ini yang terakhir ya. 1 ke server 2. Server 1 ke router 3 ke server 2, kemudian dikembalikan ke asal semulanya. Server 1 ke PC1. Jadi router ini penghubung saja. Jadi pengirimnya itu ke PC dan server itu pengirimnya. Router ini untuk penghubungan saja, perantara, kayak perantara gitu. Baik. Server 1 sama PC2. Kita coba. Nah, kembali lagi kan. Terakhir ini server 1 ke PC3. Broadcast mengirim ke router 3, kemudian router 2 PC3, kemudian kembalikan lagi ke server 1. Baik, kalau sudah kita delete, kita silang ya. Masuk ke soal yang keempat. Setelah selesai membuat simulasi pada nomor poin 3, kembalikan mode ke router, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Baik, ke real time ya teman-teman. Baru server 1, masuk command prompt. Nah ini kan ada paket tracker server command line 1.0. Nah, formatnya itu kayak gini. Tracker ke IP 1 ya. PC1 192.168.1.1. Kita enter. Ya ini sudah komplit kan, ada tracer complete itu. Begitu sebaliknya terus menerus tuh. Kemudian ke PC2, kemudian masuk ke PC3. Langsung menuju ke server 2. Command prompt tracer
Cacat, kita menuju PC3, PC1 192.168.11. Nah, pas yang reset komplit. Kemudian ke PC3 itu 253. Nah, komplit kan, ini tandanya berhasil. Kemudian ke PC1, comment prompt reset ke IP tujuannya 192.168.1126 ke PC2. Nah, komplit. Kemudian ke PC3 253, komplit. Jadi tanda 123 ini menandakan perjalanannya. Jadi ini kan ada satu perjalanan di router 1 saja, yang PC1 ke PC2 ini. Berikutnya juga ya di PC1 ke PC3 ini ada tiga perantara, tiga penghubung, maksudnya itu. Baiklah saja ke PC2, masuk comment prompt thread ke IP server 331. Nah, ada 3 juga, 3 perantara. Berikutnya ke PC3, masuk comment prompt thread dengan IP PC3 itu coba ya 43.43.43.1. Ini ke server 2 lah, komplit. Kita coba ke PC1 192.168.11. Kita lengkapkan thread komplit. Baik, itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya praktikkan. Apabila ada salah kata atau kesalahan dalam praktik, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.